warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. 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 Yakin baik? Baik. Perlu pastikan tidak ada masalah pada pagi ini. Ada yang punya masalah dengan orang tua? Ada yang belum sarapan? Ada yang sakit gigi? Kalau nggak ada, perlu pastikan semuanya bahagia. Ya. Kalau kita tidak bahagia, kita tidak mungkin belajar sampai selesai. Ya. Contoh sakit gigi. Kalau sakit gigi tidak ada fokus, tidak ada konsentrasi. Masalah dengan orang tua, pagi ini tidak kasih uang jajan, masalah. Ya. Masalah dengan teman. Tapi pemuda yakin dan percaya kelas 9A ini tidak ada masalah pagi ini. Ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Kalau boleh ketua kelas atau ketua kelas atau yang memilih, ya. Orang pimpin doa dulu. Karena sebelum kita belajar atau mengerjakan suatu pekerjaan, kita harus berdoa terlebih Dahulu. sebelum belajar. Oke, silakan. Duduk siap, gerak. Lagi, duduk siap, gerak. Berapa kompak, lagi, duduk siap, gerak. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku sikap kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Semoga dengan doa tadi pagi ini kita mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat untuk kita hari ini. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Guru cek kehadiran dulu. Semua hadir apa ada yang tidak hadir? Hadir. Nurdian, Pak. Ya. Nurdian sakit. Kemudian sakit. Ya. Selain Nurdian, hadir semua bahagia. Bahagia, Pak. Kita doakan semoga Nurdian cepat sembuh dan kembali belajar seperti sedia kala. Amin. Oke, kita lanjut. Kesepakatan kelas kita dulu. Yang kemarin kalian sudah rumuskan ya keyakinan kelas kemarin. Hari ini baru kita berlepas. Apakah kelas sudah bersih? Alhamdulillah sudah. Sudah duduk dengan nyaman dan rapi? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Apa ada yang tambahkan kesepakatan kita hari ini? Selain ini. Ya. Keluar masuk harus izin. Apabila mau berbicara atau berpendapat, walaupun tidak tertulis tapi kesepakatan kita secara lisan ya. Ya. Sebelum kita mulai belajar kita semangat dulu ya. Kita fokus konsentrasi suasana kelas kita dulu ya dengan sebuah curriculum. Kita mulai konsentrasi yang tidak hafal tidak apa-apa, dengar saja. Ingin tahu.
Kita sebenarnya bagus sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Melalui metode think, pair, and share. Bahasa apa itu? Bahasa PKK? Ya. Bahasa Inggris. Bahasanya Endang ya. PD itu apa? Peserta didik. Dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul, kemudian sifat-sifat Nabi dan Rasul, kemudian perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul, kemudian tugas Nabi dan Rasul, dan menunjukkan Rasul ulil azmi. Hari ini ya insya Allah kalian harus bisa dapat ini. Ya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita ke pantun pemantik dulu. Ya, keren-keren ya. Kalau bilang keren. Ya, ya, siap. Oke, kaligrafi berelief timbul. Sungguh indah setiap pahatan. Mengapa Allah mengutus Rasul? Sebab Rasul sebagai panutan. Yang kedua, gajah Sumatera nyaris punah. Karena itu jangan ditangkap. Sidik amanah tabligh fatona. Jadi pedoman dalam bersikap. 9A ini kalau mereka bersikap seperti sifatnya para nabi, insya Allah calon surgawi. Ya. Amin. Pemuda-pemuda surgawi. Amin. Oke, itu pantun pemantik. Sekarang Pak Guru kasih pertanyaan pemantik, siapa bisa jawab? Angkat tangan ya, sesuai kesepakatan tadi. Yang jawab acung tangan dulu, baru dipersilakan baru ngomong. Sekarang tadi pantun-pantunnya. Sekarang Pak Guru bertanya, yang bisa komen bisa dapat coklat. Tapi coklatnya masih di rumah. Oke. Siapakah Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Sebentar. Apakah Nabi Adam alaihissalam? Apakah Nabi Nuh? Nabi Idris alaihissalam? Mungkin. Apakah Nabi Nuh alaihissalam? Saya Pak. Kayaknya tadi Pak Guru lihat dari sisi kiri Pak Guru. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Jadi Rasul pertama yang diutus ke muka bumi ialah Nabi Nuh alaihissalam. Sudah. Ada yang sependapat? Saya Atau punya jawaban lain? Saya Karena tiga nabi. Dia memilih Nabi Nuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyangkal jawaban dari teman saya Deksi yang menyatakan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Di sini menurut pemahaman saya dan apa yang telah saya pelajari, Rasul pertama dan manusia pertama yang diturunkan ke bumi yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam dan bukan Nabi Nuh alaihissalam. Ya betul. Ada dua pendapat yang berbeda dan itu kita tahan sampai sini dulu. Karena ini hanya pemantik. Ya, kita tahan sampai sini. Setelah baru kita bahas. Oke, terima kasih kedua perwakilan dari masyarakat Putra dan Nabi Nuh itu kan oke, yang membuat supaya ini kita dulu. Ya, gimana? kita Adam, Idris, Nuh. Tidak pikirmu. itu tahan dulu ya.
Ya. Kalau kita percaya masih ada punya pendapat-pendapat lain, cuma kita tahan dulu. Alif ya. Ya. Nah, Alif jangan sabar Pak Alif. Alif itu dia tidak sabar langsung mau membantah itu sih. Dia saja. Oke, kita harus siap begitu. Baik, sebelum kita lanjut materi, sekarang coba semua mata tertuju ke Pak Guru. Jangan berkedip. Ya. Semua lihat Pak Guru. Ya, kalau tidak lihat perlu gini. Maksudnya peserta dirinya saja, ibunya nggak usah. Oke, sekarang Pak Guru minta kalian pejamkan mata. Pejamkan mata ya. Jangan intip-intip. Tidak? Yakin semua sudah? Pejam mata? Jangan nggak usah tatap Pak Guru lagi. Sudah, kita santai saja, kita relax. Kemudian Pak Guru minta kalian menarik nafas pelan-pelannya, ya, sesuai dengan kenyamanan duduk kalian. Ya. Jadi terserah duduk, yang penting jangan angkat kaki di meja, ya. Duduk senyaman mungkin, kemudian menutup mata atau pejam mata, kemudian menarik nafas pelan-pelannya, ya. Ayo, tarik, hembus. Sekali lagi. Hembuskan. Sudah. Pertanyaan pertama. Ketika Anda menutup mata, kemudian menarik nafas, kemudian hembuskan sampai yang kedua kali itu, rasanya gimana? Fresh. Relax. Pusat jadi. Relax. Pusat jadi. Fokus. Ya. Pusat jadi. Jadi lebih Enak. relax. Yang kedua, coba sekali lagi. Yang kedua, ayo, tutup mata, narik nafas, hembuskan, buka mata, coba fokuskan satu, ya, objek yang kalian fokus. Terserah kalian. Kalian fokus apa begitu? Lihat. Setelah dulu kalian fokus dan kamu lihat apa yang kalian lihat. Sudah. Sudah. Oke. Begitu kalian natap apa yang kalian fokus, objek yang kalian fokus, apa perasaannya? Senang. Ya. Apa? Ada yang senang? Baik. Kayaknya tadi Alif kayaknya dia natap Endang. Iya. Senang kamu ya. Bahaya. Dia punya fokus objeknya. Saya gini. Dia punya kamera 360. Oke, tepuk tangan. Pembelajaran sudah ya. Oke. Sekarang kita beriman kepada Nabi dan Rasul, ya. Nabi dan Rasul. Nanti sebentar tadi yang apa Dex sama siapa? Oh iya. Sama Oh. Emir ya, sama Emir punya argumen masing-masing ketika Dex menyampaikan argumennya dibantah oleh si Emir. Sekarang kita lihat Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul? Ada 124.000. Rasul ada 115, ada 315 Rasul. Banyak. Ya, Pak. Banyak. Baca-baca Quran itu 25. Yang Itu yang dapat tapi diketahui. yang perlu diketahui adalah 25. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Yang tahu panjang tepuk tangan. Selanjutnya iman kepada Nabi dan Rasul. Pertama, aku tanya dulu, apa itu iman? Percaya. Percaya dulu, kita percaya dulu. Iman itu percaya. Kalau menurut bahasa ya, kalau menurut istilah, Kuat. meyakini dalam hati, ya. Kalau istilahnya, yakin dalam hati, ikrarkan atau kita ucapkan atau kita ngomong dengan lisan dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Itu iman menurut istilah. Kita belum sampai ke ranah Nabi dan Rasul. Kita baru iman, mengetahui iman dulu. Ya, kalau misalnya tadi di SMP Negeri 4 Wasile sudah bisa menjelaskan itu, berarti hebat di Wasile itu. Ya.
iman atau percaya. Ini istilahnya meyakini dalam hati, kemudian dan mengucapkan, mengamalkan dengan amal perbuatan. Oke, kita lanjut. Arti iman ya kepada nabi dan rasul. Tadi kita sudah percaya kan? Kita sudah percaya bahwa nabi dan rasul. Jadi kita membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya atau akhirnya kepada manusia ya. Kita yang disampaikan tadi. Oke. Macam dia garing enggak? Coba tepuk semangat. Semangat luar biasa. Oke. Fight fokus. Tadi yang ada bilang 1.200, ada bilang 300-an. Ini nggak beli Pak. Dapat dari mana? Dari Google. Yes. Wah, hafal nih. Coba ada yang hafal 5 nabi terakhir dapat coklat. Tapi coklatnya masih alfabet. Tapi bisa dari Muhammad. Bukan hafal itu baca. 5 nabi pertama, ya, supaya alangkah indahnya, ya. Oke, ingat, alangkah indahnya kita barengi dengan sebuah syair dari Oke, siap, bisa ikuti ya. Siap. Oke. Ya. Assalatu ala nabi, wassalamu ala rasul, nabiyil mursalin, Yusuf Ayub, Muhammad al-Mustafa.
tahu siapa yang ini nabi yang ada di dalam Al-Quran yang kita wajib dan kita percayai. Oke, dari 25 nabi ada juga kategori nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ya. Kita pakai yang nabi yang 25 dulu ya. Ya. Nabi yang 25. Jangan kita pakai yang sekian karena kita tidak tahu mereka punya rekam jejaknya. Ya. Nah, itu menurut sumber lain saja yang tapi yang wajib dan kita pahami adalah yang kita dendangkan tadi ya. Itu sebenarnya mudah dihafal. Rasul ulul azmi ya, itu rasul yang mempunyai ketabahan dan luar biasa kesabarannya sehingga tidak semua nabi mendapat gelar itu. Ya. Dari 25 nabi, kalau dari situ hanya ada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Itu gelar yang super luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus ke 5 nabi. Oke, kita lihat ulul azmi, kemudian rasul yang bergelar ulul azmi. Kemudian kita sudah bentuk kelompok ya sesuai dengan minat dan minat dan bakat. Yang kelompok auditori ya nanti Pak Guru kirim link ya yang visual ya Pak Guru kirim linknya untuk kita bahas pada hari ini sesuai dengan LK-nya ya. Oke. Ini LK-nya 0833. Nanti dikerjakan. Jadi yang kelompok ini yang suruh bawa HP bisa ya karena bisa menggunakan HP. Dengan nama sifatnya ya kelompok amanah, kelompok tablet, dan kelompok Fatona ya. Oke, sesuai dengan LK-nya. Yes, linknya bisa dibuka nggak? Nah, bisa nonton bareng teman-teman di situ. 7 dua orang dan semua terserah saya sepakat yang mana. Bisa dia di karena ada tugasnya nanti dia di berarti ada 3 ya, wajib, mustahil dan jaiz. Nanti akan oke. Iya tuh, yang di sini ini kantong itu. Ini DP anak. Siap. Ini. Jadi moderator harus pandai mengatur jalannya diskusi. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan saya sebagai moderator untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan kepada baca hasil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya mewakili kelompok amanah. Apa tugas para nabi dan rasul? 1. Membawa ajaran tauhid. 2. Membawa kabar gembira bagi hamba Allah yang taat. 3. Memberi peringatan bagi manusia yang ingkar. 3. Membina akhlak manusia. Sekian dari saya. Ya, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan kepada kelompok yang lain. Kita aplaus dulu. Ada? Sebut nama ya, sebut nama dengan dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Beri kami waktu untuk mencari jawaban. Ya, tepuk tangan lagi. Dari kelompok mana ini? Nanti tulis nama ya. Di kelompok itu nanti catat nama yang bertanya. Tapi kalau saya sampaikan, di dalam diskusi itu benar salah itu tidak masalah. Yang penting berani mengungkapkan, berani menyampaikan pendapat. Soal benar itu nomor sekian. Ya. Anggota kelompok kami persilakan. Atau jadi supaya kita jangan buang waktu untuk menunggu lama, bisa persilakan di kelompok tiga. Ya, wajib ya. Jadi satu kelompok presentasikan, 3 kelompok itu wajib 1 atau 2 orang menyampaikan baik itu masukan, baik itu pertanyaan maupun tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membantu moderator untuk menjawab soal dari kelompok tabligh aman. Kelompok tabligh ya. Ya, silakan. Secara bahasa, Nabi berasal dari kata nabar yang artinya orang yang memberikan informasi bermanfaat. Sedangkan Rasul berasal dari kata yang rasalah yang artinya untuk utusan atau orang yang memperoleh perintah dari orang bejat yang mengutus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penanya telah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan? Ya, saya sudah puas dengan jawabannya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan lagi? Sampaikan nama dan kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Becam Sangaji. Saya dari kelompok Sidik ingin sedikit membenarkan jawaban dari kelompok amanah terhadap pertanyaan dari teman saya Andre. Saya silakan. Terima kasih. Mungkin untuk jawabannya tadi sebenarnya itu Nabi itu merupakan orang yang diberikan wahyu, namun tidak diwajibkan untuk menyebarkannya kepada orang lain. Namun Rasul merupakan orang yang seruannya itu untuk diikuti. Jadi dia itu membawakan ajaran agama, sedangkan Nabi itu hanya memberikan wahyu atau pesan-pesan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, tidak harus dulu, luar biasa. Moderator, begitu ada yang sampaikan, berikan aplaus gitu, supaya ada semangat. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Ahmad Hidayat. Saya dari kelompok Fatona. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaan. Berikan aplaus.
kata di pantun tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Fatona. Jadi, menurut saya, kalau mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Karena mereka yang telah menyebarkan keyakinan kita. Jadi, kita itu harus menghormati mereka dan harus menghargai mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok itu silakan. Jangan lupa perkenalkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deksiana Ferrahayu sebagai ketua dan rekan saya Raffi Ahmad Hidayat sebagai sekretaris. Kami dari kelompok Fatona akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan tentang Nabi dan Rasul. Itu kan jawaban kalian kan? Persamaan, keduanya merupakan utusan Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan kebaikan sama-sama menerima wahyu dari Allah dan mengamalkan wahyu yang diberi dan diterima. Perbedaan, Nabi tidak diharuskan untuk menyampaikan wahyu yang telah diberikan, sedangkan Rasul Penyampaian kami tentang persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul. Apabila ada yang bertanya atau memberikan saran, kami persilahkan. Ya, jadi masukkan saja kalau tidak bertanya bisa masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bertanya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya. Wahyu tadi disebutkan Nabi dan Rasul diberikan wahyu. Ya, sama-sama diberikan wahyu. Tolong sebutkan berapa nabi yang diberikan wahyu oleh Allah SWT dan apa wahyunya. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini apa pengertian dari tauhid? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua kelompok, kurang satu. Saya. Tiga sekalian begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Fatona. Apa itu wahyu? Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada pasukan di kelompok Fatona ini. Oke, dilanjutkan. Baik, untuk semuanya, saya sebagai mentor berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada kelompok Sidik.
apa perbedaan ulul azmi dan wahyu. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah apa perbedaan dari wahyu dan ulul azmi? Ya. Perbedaannya adalah wahyu adalah pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Sedangkan ulul azmi adalah sifat yang dimiliki oleh rasul dan kelima nabi yang tadi telah disebutkan itu. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain. Pelajaran apa yang dapat diambil dari dari saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ulul azmi? Oke, pelajarannya adalah kita harus mengikuti kelima sifat nabi tersebut, yang dimana kita harus kayak misal harus tetap tabah dan bersabar, tidak boleh marah walau orang lain mendustakan kita atau mengatakan kita pembohong dan sebagainya. Jadi intinya harus sabar dan tabah dalam menghadapi sesuatu cobaan. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Silakan. Oke, terakhir ya. Yang baru cuma waktu yang terakhir. Ya. Hah? Masih lama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, mengapa Rasul selalu siaga ketika mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala? Sekian pertanyaan dari saya. Sekarang saya akan menjawabkan tadi, mengapa Rasul harus selalu siaga saat diberikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengoreksi sedikit, itu siaga atau amanah? Siaga. Kayak bagaimana itu maksudnya? Selalu siap. Oh. Sekarang sama kayak misalnya kalian diberikan tugas PR atau oleh Pak Guru, kalian harus bikin biar kalian dapatkan nilai, sama seperti Nabi dan Rasul yang diberikan wahyu kepada Allah, dia harus siaga dalam mengerjakan apa yang telah diperintahkan karena dia memiliki sifat amanah. Saya ingin sedikit mengkritik Silakan. jawaban dari Anda. Apakah Nabi akan mendapatkan nilai apabila dia melaksanakan menjalankan Itu tugas dia tadi yang akan saya jelaskan. Nilai yang akan diberikan itu adalah pahala yang nantinya akan mempermudah Nabi dalam memberikan hidayah kepada umatnya saat nanti berada di alam barzah. Alam barzah nanti. Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Bila tidak ada pertanyaan lagi dan bila ada salah kata dari saya balikan kepada diri saya sendiri. Bila ada kata yang baik, tolong dimasukkan dalam hati.
Di sini saya ingin undur diri, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan penyemangat dulu untuk tempat luar biasa ya. Luar biasa. Pak Guyaki dan kerja masih ada yang mau sampaikan argumennya, cuma karena kita diberi waktu ya. Olehnya itu, oke, 4 kelompok tadi sesuai dengan sifat Nabi sudah luar biasa ya, sudah bisa membangun komunikasi, bisa menyampaikan. Jadi mengamalkan sifat tablignya Nabi sudah menyampaikan. Artinya kelompok 1 tahu jawabannya, sampaikan kepada kelompok lain. Cuma ada yang menyanggah. Nah, terkait dengan ulul azmi tadi ya, mungkin 5 nabi tadi tidak disebutkan 1 nabi, dan nabi yang disebutkan Nabi Daud tidak termasuk ulul azmi ya. Dari Nuh ya, Nabi Nuh yang tujuannya buat Membuat kapal. kapal ya, kapal. Oke, terus kemudian Nabi dan Rasul sudah dijelaskan tadi ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu semua mendapat wahyu, tapi tidak semua Nabi wajib menyampaikan kepada umatnya. Kecuali Rasul itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib menyampaikan ke umatnya. Karena pertengkaran pemikiran tadi, berdebat tadi kita sedang, kita rileks dulu ya. Oke, kita rileks dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya, dari 25 nabi ya. Menyampaikan begini, umatku yang paling pelit, umatku yang paling bahasa bilangnya bilang sekakar ya, itu apabila mereka mendengar namaku, mereka tidak bersalawat kepadaku, tidak mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi dimanapun Anda berada, ketika mendengar orang-orang menyebutkan Rasulullah Muhammad SAW, kita dalam hati kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Penting kita sampaikan itu supaya kita tidak termasuk umat yang paling pelit ya. Oke, kita rilis ketegangan kita dengan 4 kalimat ini ya. Apa bro? 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Amin. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, alhamdulillah. Amin. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Sekali lagi, ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, tepuk tangan. Jadi penguatannya itu, aku ulangi, Nabi dapat wahyu. Semua nabi ya, dapat wahyu. Tapi tidak semua nabi wajib menyampaikan ke umatnya. Dan yang terakhir tadi, kenapa Rasul pertama yang diutus di muka bumi adalah Nabi alaihi salam. Rasul ya, katanya bukan nabi. Kalau nabi berarti jadi Rasul pertama yang diutus di muka bumi adalah Nabi Nuh alaihissalam.
Karena dari garis keturunannya siapa dulu? Adam, karena Nuh diberi gelar ular hujan itu, ya, membuat perahu besar, ya, membuat kapal besar di tengah gurun pasir dan orang semua pada saat itu menganggap remeh. Kenapa? Sudah menganggap Nabi Nuh itu gila. Kenapa membuat kapal di tengah gurun pasir yang tidak ada lautnya, jauh dari pantai? Ternyata mereka tidak tahu sebaliknya suatu peristiwa yang menghadapnya, yaitu banjir. Termasuk putranya sendiri yang jadi korban, tenggelam di banjir. Oke, kita sampai kepada kegiatan terakhir penutup, ya. Kegiatan penutup kita refleksi. Bebas. Hai. Halo. 3F. Find focus. Sekarang kita sudah berada di penghujung materinya hari ini, luar biasa. Semuanya aktif, ya. Perwakilan satu atau dua orang yang bisa menyampaikan perasaan apa yang kalian dapat pada hari ini. Dua, apa yang kalian rasakan selama pembelajaran kita mulai dari Pak Guru masuk sampai Pak Guru mau meninggalkan kelas ini. Bahagia. Ya, kesepakatan kelas apa? Nah, silakan. Ini ya, yang hari ini kamu jadi man of the match di kelas ini, ya. Biasa, tadi Pak Guru jadi coklat, cuma coklatnya masuk di rumah. Oke. Oke, silakan ini. Pada pelajaran pagi hari ini saya merasa bahagia sekali. Coba yang lain bisa diam dulu. Pada pelajaran pada hari ini saya sangat bahagia sekali. Namun tadi saat saya berdiri depan kaki saya hampir gerak. Belum. Iya, Pak. Jujur ya. Oke, perwakilan perempuan satu orang. Masker. Selamat. Ayo guys, harus singkat sudah Yang wakili perempuan satu orang. Perempuan. Mana? Tidak ada. Wah, ini berapa lagi? Dari kelompok mana? Al Fatih. Kemana? Saya. Wah, masih ada. Saya ketika Pak Guru masuk saya sangat senang. Dari pelajarannya saya dapat mengetahui berbagai macam sifat-sifat Nabi. Oke. Oke, kalau gitu luar biasa, tepuk tangan dulu. Tugas kalian seperti ini, menghafal para nabi dan rasul, kemudian terserah dalam bentuk video, ya, kemudian kirimkan ke Pak Guru. Ya. Di video ya. Ya. Di video, kemudian kirimkan ke Pak Guru sebagai tugas kalian untuk di materi tentang iman kepada Nabi. Dan salah minggu depan kita terkait dengan hikmah beriman kepada Nabi dan
Nah, ini kita baru sampai di sifat-sifat. Nah, minggu depan kita belajar tentang sifat hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Baik, sebagai penutup materi pada siang hari ini ditutup dengan doa. Dipersilakan ketua kelas atau dimenunjuk salah satu. Siap, gerak. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa. Mulai. Oke, yang tadi pertemuan kita untuk pertemuan pertama di beriman kepada Nabi dan Rasul. Jangan lupa kita jaga ya. Jangan lupa semangat, jangan lupa sholat, ya, jangan tinggalkan sholat. Waktu berbakti kepada kedua orang tua. Di depan ini kita sampai jumpa lagi minggu depan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok sini. Nabi yang diberikan wahyu ialah Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan wahyu yang diberikan ialah kitab-kitab, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sekian, itu tadi penyampaian saya tentang pertanyaan dari kelompok sidik. Bila ada kesalahan atau masukan, saya persilakan. Ada jawaban yang lain ya? Jawaban kedua tadi apa itu tauhid? Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan tentang apa itu wahyu. Wahyu merupakan petunjuk yang diberikan terhadap nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian cerita tadi jawaban dari kami tentang apa itu wahyu. Bila ada kekurangan bisa disampaikan. Menurut saya sudah pas. Sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan. Baik, jika tidak ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan selanjutnya, saya sebagai mentor izin menutup penyampaian tentang apa itu persamaan dan perbedaan dari Nabi dan Rasul. Sekian, akhir kata kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dari situ, saya sebagai moderator Indonesia ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami.
Sebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul hizib, khianat, kitman, dan baladah. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat jaiz para Rasul hanya satu yaitu ar-rajul basyariyah. Ar-rajul basyariyah bersifat yang biasa terdapat pada manusia. Artinya satu-satunya sifat jaiz yang dimiliki Rasul tersebut adalah kesamaan sifat Rasul dengan manusia. Ini bersabda sedikit memahami ada yang bertanya kami persilahkan. Pas. Hanya waktu satu kelompok saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kembali karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Walau agak sedikit di luar materi, tapi karena nama dari kelompok juga adalah kelompok tabligh, jadi saya ingin bertanya apa arti dari tabligh dan kenapa sifat itu dimiliki oleh Rasul. Ya. Itu aja sebenarnya mewakili tiga kelompok karena kalau masih ada satu kelompok lagi. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi, tabligh itu adalah menyampaikan Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Kepada pembaca hasil diskusi saya persilakan. Jelaskan pengertian ulul azmi dan sebutkan Rasul yang bergelar ulul azmi beserta mukjizatnya. Ulul azmi merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada beberapa nabi dan memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa, khususnya ketika sedang menjalankan ajaran dan dakwah serta menyebarkan agama Islam. Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim diberi mukjizat tidak terbakar oleh api. Nabi Musa diberi mukjizat melalui tongkatnya yang bisa membelah lautan dan memakan ular-ular milik penyihir Raja Fir'aun. Nabi Daud diberi mukjizat suara yang merdu dan kemampuan mengolah besi dengan tangan kosong. Nabi Isa memiliki mukjizat menyembuhkan orang sakit. Nabi Muhammad memiliki mukjizat yaitu berupa kitab Al-Quran. Sekian adalah hasil pembahasan dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, saya persilahkan. Minimal satu kelompok, satu orang yang dapat bertanya atau memberikan satu kesempatan. Ya, silakan, tidak ada. Tidak.